Bisakah kamu datang ke Laplace sekarang? Hei, ada apa kamu cari aku hari ini? Aku sudah menuangkan minuman untukmu. Terima kasih, ada kabar baik yang ingin kuberitahukan. Kita tidak hanya menghalangi pelanggan baru Fuan Heng, tapi juga merebut banyak pelanggan lamanya. Hari ini ada pelanggan lama yang sudah lama bertransaksi pindah ke Huang Hao kita. Itu layak untuk kita bersulang. Pelanggan mereka semuanya adalah klien besar. Setiap investasi hampir mencapai puluhan juta. Kita harus membuat klien-klien ini mengambil dana mereka dari Fuan Heng, sekaligus memotong jalannya untuk menarik pelanggan baru. Itu berarti memotong sumber uangnya. Safulai tidak ingin penipuan ini terbongkar. Jadi dia hanya bisa mengeluarkan uang yang dia curi untuk menutupi semuanya. Asalkan kita mengambil klien besar ini darinya, kita bisa mengurangi kerusakan yang dilakukan penipu ini terhadap pergelangan tangan. Tapi Fuan Heng selalu beroperasi secara rahasia. Hanya Safulai yang tahu cara kerjanya. Sulit untuk mendapatkan data pelanggan. Dia pasti harus menghubungi pelanggan. Untuk menghubungi dia harus punya saluran. Aku akan mulai dari saluran itu. Kamu ngapain? Kenapa kamu sentuh laptopku? Tidak, aku sudah mengirim email padamu hari ini, tapi kamu tidak membalas. Aku cuma mau lihat kamu terima atau tidak. Apa isinya? Sudahlah, kalau tidak terima ya sudah, kamu berhenti. Barusan aku lihat kamu sembunyikan sesuatu. Apa itu? Tidak ada. Kenapa sih kamu sedang menginterogasi tersangka ya? Apakah kamu pikir aku sedang menyelidikimu? Apa kamu tidak percaya padaku? Aku sudah berantem dengan keluargaku demi kamu, kamu malah tidak percaya padaku. Apalagi yang bisa kukatakan padamu? Rene. Maaf ya, tadi aku terlalu keras, keluarlah. Rene, akhir-akhir ini urusan Huang Hao membuatku sangat kesal. Jadi aku jadi lebih mudah marah. Keluarlah, kita bicara baik-baik ya. Kalau kamu tidak keluar, aku akan menendang pintunya. Kamu keluar dulu, ini kan kamar mandi wanita. Apa sebenarnya yang kamu tulis untukku? Apa yang kamu sembunyikan tadi? Pokoknya kalau kamu tidak keluar, aku tidak akan pergi. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku hamil. Setelah aku tahu aku hamil, aku sangat ingin memberitahumu secepatnya. Jadi aku mengirim email ke kamu. Tapi setelah mengirimnya aku jadi khawatir. Sekarang apakah saat yang tepat untuk punya anak? Aku tidak tahu harus bagaimana, aku benar-benar bingung. Kamu juga tahu masih banyak hambatan antara kita. Kakak selalu menentang hubungan kita. Kalau kita umumkan hubungan kita, aku takut mama juga tidak bisa menerima. Apa pendapat orang luar nanti? Kalau Mama Mei benar-benar menentang dan mengusirmu dari keluarga Zhuo, maukah kamu tetap bersamaku? Aku juga pernah memikirkan kemungkinan ini. Kalau mama benar-benar tidak bisa menerima kita, maka kita akan meninggalkan Hong Kong. Berharap setelah 2-3 tahun, dia perlahan mengerti dan kita bisa kembali merawatnya. Kalau kita meninggalkan keluarga Zhuo, kamu bukan lagi anak perempuan kaya. Aku mungkin juga akan kehilangan segalanya. Maukah kamu bersamaku menghadapi kesulitan? Asal kamu ada di sampingku, aku tidak takut apapun. Daripada di sini sibuk berebut kekuasaan. Aku lebih memilih hidup sederhana bersamamu. Apa kamu tidak ingin kehilangan semua yang kamu miliki di keluarga Zhuo? Sebenarnya kita masih punya banyak waktu. Tidak perlu buru-buru punya anak. Bagaimana kalau kita tunggu sampai semuanya stabil?
baru kita punya anak. Anak ini adalah milik kita. Aku harap kamu melahirkannya. Untung kamu bilang begitu padaku. Aku sangat takut kamu bilang tidak mau anak ini. Aku pasti sangat sedih. Tenang, aku akan merawat kalian dengan baik. Aku akan membuat anakmu bahagia. Ah, kamu sendirian saja ya? Ya Pak Suo butuh bantuan. Sekretarisku sedang ada urusan dokumen ini, perlu segera. Tolong fotokopi 30 eksemplar. Oke, aku perlu ke Departemen Sumber Daya dulu sebentar lagi. Aku kembali untuk fotokopi ya, oke. Markus, kalau ada yang perlu dilakukan bilang saja padaku. Ah, aku kesini sekalian olahraga. Hei, kalian berdua sama-sama rajin. Menurutku CEO perusahaan seharusnya kamu. Ah, bukan berarti aku tidak suka Rene kan. Rene tetap perempuan ya hei. Apa kalian berdua bertengkar? Sebenarnya posisi itu siapa yang duduk sama saja kan? Aduh, aku belum makan siang, bisa bantu beliin sandwich enggak? Wah, kopinya enak, makasih ya. Daftar proyek investasi yang dikeluarkan Fuan Heng. Semuanya pasar baru yang gak familiar sama klien. Kayak Afrika, Selatan Amerika Latin. Sumber daya langka di kota-kota Karibia. Plus banyak produk turunan yang rumit dan susah dimengerti. Aku juga udah nyuruh orang buat ngecek salah satu proyek tambang emas di Afrika Selatan. Nggak ada proyeknya sama sekali. Artinya laporan investasi ini palsu semua. Sebenarnya mereka nggak ngerti cara kerja Fuan Heng. Cuma lihat return investasinya yang gede banget. Mereka mikir Fuan Heng bisa ngasih keuntungan besar. Terus investasinya ditambahin buta. Fuan Heng janji return 10%. Buat klien besar yang konservatif. Janji return ini lebih baik daripada bisnis apapun. Mana ada bisnis yang cuma untung nggak pernah rugi. Kalau dipikir-pikir secara rasional pasti ada yang nggak beres. Kenapa masih ada yang percaya? Nggak ada yang nyangka ini penipuan besar. Tapi karena posisi aku nggak bisa ngajak klien Fuan Heng buat narik dana. Jadi aku ngandelin kamu aja, tenang aja. Aku pasti bakal nyelamatin klien Fuan Heng satu persatu. Tujuan kita adalah nggak boleh biarkan penipu ini ambil uang klien. Proyek investasi kita banyak jenisnya. Ada yang agresif, ada yang konservatif. Tersebar di Cina, India, Amerika Selatan. Aku nggak peduli kamu investasi di mana. Yang aku peduli cuma return yang aku dapat. Tapi Fuan Heng udah investasi buat aku. Kamu nggak perlu nawarin lagi. Mending aku kasih tahu langsung aja. Fuan Heng bisa kasih kamu return 10% dijamin. Kita bisa kasih lebih tinggi. Fuan Heng udah kasih kita return 10%. Kamu masih bisa kasih lebih tinggi lagi? Ada nggak sih yang semurah itu? Sama-sama investasi dengan return tinggi. Kenapa kamu percaya Fuan Heng? Tapi nggak percaya kita Huang Hao? Induk perusahaan Fuan Heng adalah Ban Wanji. Udah puluhan tahun reputasinya bagus. Banyak orang kaya di kota ini juga pakai jasanya. Aku beneran dapat return 10% secara rutin. Semuanya fakta. Terus kamu tahu nggak tentang Fuan Heng? Pasar apa yang akan Anda bantu investasikan, produk investasi, apa yang akan dibeli? Saya tidak peduli dia investasi apa. Yang penting saya dapat uangnya nanti. Semakin tinggi imbalannya, semakin besar risikonya. Anda bahkan tidak tahu apa yang Fuan Heng investasikan untuk Anda. Belum jelas kalau dia benar-benar membantu Anda berinvestasi dalam produk derivatif berisiko tinggi. Ketika pasar bagus tentu imbalannya tinggi. Tapi ketika pasar buruk bukan hanya imbalannya. Anda bisa kehilangan semua modal. Lalu Huang Hao menawarkan imbalan yang lebih tinggi. Apakah risikonya tidak lebih besar daripada Fuan Heng? Salah perbedaan terbesar antara Huang Hao dan Fuan Heng adalah operasi kami lebih transparan. Klien sangat memahami setiap investasi dan risiko kami. Dan juga tahu bagaimana kami melindungi risiko. Jadi imbalan yang kami jamin adalah dengan membeli asuransi. Pasti tidak akan ada kebangkrutan atau tutup. Tapi Fuan Heng tidak berani menjamin. Baru-baru ini, banyak klien mengeluh kepada kami. Bilang tidak menerima laporan ban kami. Saya sudah tanya teman terkait, katanya komputer, tidak ada masalah. Tapi anehnya tidak menerima surat kami. Anda curiga ada yang mencuri surat itu yang paling aneh. Di waktu yang sama banyak klien meminta menarik sebagian atau seluruh dana mereka. Mengapa mereka tiba-tiba ingin menarik dana?
Saya sudah periksa. Sepertinya orang dari Huang Hao yang melakukannya. Karena klien pindah ke mereka. Menurut perkiraan saya, sepertinya ada yang mencuri surat kami. Lalu merebut klien kami. Pasti Topman menyusupkan mata-mata di perusahaan kami. Tapi siapa yang akan dia beli itu sudah jelas. Markus juga bos kami. Mengapa membantu perusahaan lain untuk melawan perusahaan sendiri? Dia ingin saya mati dengan segala cara. Maka kita harus mencari cara untuk menghadapinya. Jika klien terus menarik dana, maka kita harus mengeluarkan uang untuk menutupi jika tidak cukup. Kita akan terbongkar. Afeng tenang, dia punya cara. Saya juga punya cara. Paru-paru banyak rumor buruk tentang Fuan Heng di luar sana. Saya tegaskan kembali di sini. Keuangan Fuan Heng sangat stabil. Semua operasi sesuai dengan regulasi. Dan kami memiliki kontrak dengan klien kami. Itu selalu dilakukan secara normal, jadi tolong investor. Tidak perlu khawatir tentang rumor buruk ini. Beberapa orang mengatakan itu adalah Topman, mantan presiden operasi Wanji. Apakah pesan yang sengaja dirilis itu benar? Ya, APA Topman sengaja mendiscreditkan balas dendam pada Wanji. Tolong beritahu kami, ini adalah beberapa kata. Katakan beberapa kata. Hal ini sedang diselidiki. Tapi saya tidak mengesampingkan seseorang merampok pelanggan. Jadi berbahaya Fuan Heng. Jadi hari ini, saya berharap teman-teman jurnalis bisa mengikuti audisi untuk kita. Tuan Zuo keluar. Tuan Zuo. Zuo Yiming mengisyaratkan Anda untuk mengambil pelanggan. Sengaja mengeluarkan rumor yang merugikan Fuan Heng. APA Tanggapan atau bantahan Anda terhadap tujuan Zhou Yiming. Ya. Industri keuangan Hong Kong sangat kompetitif. Meraih pelanggan adalah ekologi pasar yang normal. Dan Zuo Yiming mengatakan bahwa aku merampok klien Fuan Heng. Tampaknya dia tidak mengerti bagaimana pasar beroperasi. Apakah Anda mengakui bahwa Huang Hao telah mencuri pelanggan Fuan Heng? Ya. Lebih baik mengatakan Huang Hao memberi investor pilihan yang lebih baik. Dan begitu banyak investor yang mau pergi ke Huang Hao kami. Membuktikan kondisi Huang Hao kami dalam semua aspek. Lebih baik daripada rekan-rekan lainnya. Direktur yang terhormat, tahu Huang Hao rampok pelanggan Fuan Heng. Dan kunci dari apa yang kita temukan adalah, seseorang dengan sengaja membocorkan rahasia perusahaan, membuat Huang Hao punya peluang. Satu persatu pelanggan Fuan Heng dijambret. Perusahaan memiliki pengkhianat. Siapa yang membocorkannya? Setelah kami menyelidiki, selama berlomba-lomba untuk pelanggan, Topman dan Markus tetap dekat. Aku dan Rene tidak ingin percaya itu benar. Tapi Markus memang tersangka terbesar. Bagaimana bisa? Mengapa Markus membantu orang luar untuk menghadapi perusahaan Anda sendiri? Sebenarnya ketika Rene terpilih sebagai CEO, semua orang melihat penampilan Markus tak senang. Lalu Rene memintaku pada Fuan Heng. Saya memenuhi harapan. Mungkin karena ini membuat Markus semakin kesal. Jadi bagaimana menemukan seseorang untuk memukul saya? Aku nggak nyangka si brengsek ini, demi berebut kekuasaan, bisa bikin 3 bersaudara nggak akur. Sekarang malah mau kolaborasi sama orang luar buat ngerjain kita di Wanji. Mungkin karena kita nggak dukung dia jadi CEO, dia nggak terima. Jadi dia tegang hianati kita. Wanji ini susah payah didirikan sama Pak Zuo. Kalau dia nggak bisa jadi CEO, terus usaha keras bapaknya sia-sia. Menurutku itu tindakan yang sangat nggak benar. Untungnya Rene sama Yiming cepat ngeh. Kalau nggak bisa berantakan semua gara-gara dia, mungkin bakal lebih susah buat nenganinnya. Dari dulu dia selalu bikin masalah buat perusahaan. Nggak heran Meiji lebih milih Rene jadi CEO. Kalau begini terus, apa kita harus hentikan Markus dari posisi direktur dan copot semua jabatannya? Sebenarnya masalah ini udah terkendali, kalian nggak perlu khawatir. Meskipun tindakan kakakku nggak bisa kita terima. Tapi kalau kita usir dia dari Wanji, cuma bakal bikin banyak gosip. Rene benar. Katanya, Kilyar ke Jangan sampai Kilyar. Kalau ini sampai tersebar nggak bakal bagus buat Wanji. Meskipun nggak usir, dia kita juga nggak boleh terus-terusan membiarkannya. Tenang aja. Ini pasti bakal kami tangani dengan serius sama Rene. Tapi sebelum ada bukti konkret, aku harap kalian bisa merahasiakan ini. Terutama Mama, dia masih belum sembuh total.